semuanya, perkenalkan nama saya Leonard Lesmana. Kali ini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Pertama-tama, saya akan perkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan. Model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk yang pertama adalah diagram urutan, yang kedua adalah diagram komunikasi, yang sebelumnya dikenal dengan nama diagram kolaborasi, dan yang ketiga adalah diagram ikhtisar interaksi, yaitu merupakan kombinasi antara diagram aktivitas dan urutan fragmen diagram. Setiap diagram UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama yang pertama, satu atau dua skenario use case. Yang kedua adalah sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Selanjutnya adalah membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Sedangkan desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Dan model desain terdiri dari yang pertama adalah komponen batas, yang kedua adalah komponen layanan, dan yang ketiga adalah komponen entitas. Berikutnya adalah analisis kekokohan atau robustness analysis. Analisis kekokohan atau robustness analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Input atau masukan kepada analisis ketahanan atau robustness analysis ini antara lain, yang pertama adalah sebuah use case, yang kedua skenario untuk use case tersebut, yang ketiga use case activity diagram jika tersedia, yang keempat adalah model domain. Sementara output atau keluaran dari analisis ketahanan atau robustness analysis ini adalah model desain. Biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas, kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Kelas atau komponen kontrol atau layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Berikutnya saya akan menjelaskan proses analisis kekokohan atau robustness analysis. Yang pertama adalah pilih kasus yang digunakan. Yang kedua adalah buat diagram komunikasi atau diagram urutan dengan cara identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Yang kedua, gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. Yang ketiga adalah beri label pada asosiasi dengan pesan. Lalu proses ketiga adalah konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut, atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Jadi, dalam sebuah pesan dapat menunjukkan yang pertama adalah nama pesan, yang kedua anak panah, yang dimana anak panah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah anak panah padat, yaitu adalah pesan yang sinkron. Yang kedua adalah panah terbuka, yaitu adalah pesan yang tidak sinkron. Selain nama pesan dan anak panah, terdapat juga nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Membuat diagram komunikasi. Untuk membuat diagram komunikasi, kita perlu memilih kasus yang sesuai. Yang pertama, identifikasi dan tambahkan komponen batas. Yang kedua, identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang ketiga, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Yang keempat, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang Great Reservation. Berikut adalah contoh diagram komunikasi. Diagram urut berguna untuk memberikan perspektif berbeda
tentang interaksi antar objek dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi dan dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.